Amin Rais dan HRS tak sejalan lagi, ditulis oleh Adin di steward.com. Saya sering mendengar banyak pihak khususnya para politikus ataupun orang-orang yang terlibat dalam politik sering membuat pernyataan atas nama rakyat dan keadilan. Saya sering bergumam, rakyat mana yang diwakili dan keadilan bagaimana yang mereka maksud. Oposisi bilang kebijakan menaikkan harga BBM melukai hati rakyat dan tidak mendengar kata hati nurani rakyat. Pernyataannya begitu membela rakyat dan mengkritik keras kebijakan pemerintah. Oposisi mengeluarkan berbagai sanggahan dengan berbagai alasan yang sering mereka sebut fakta di lapangan. Ketika mahasiswa demo, oposisi semakin bersemangat memprotes kebijakan pemerintah dan mendukung aksi demonstrasi mahasiswa sebagai suara rakyat. Walaupun kemudian demonstrasi atas nama rakyat tersebut malah merusak fasilitas negara. Ketika disorot dan disalahkan karena merusak fasilitas negara, alasannya fasilitas tersebut dibiayai dana dari rakyat. Sehingga ketika rakyat merusaknya sama saja dirusak oleh pemiliknya. Jadi ya nggak apa-apa, WKWK, ada saja. Tetapi ketika oposisi tersebut berubah tempat menjadi pemerintah, tetap sama saja mereka pun menaikkan harga BBM. Kemudian, terjadilah kejadian berulang, yang jadi oposisi kembali memprotes pemerintah karena menaikkan harga BBM. Sedangkan yang jadi pemerintah bela diri dengan berbagai alasan. Masyarakat jadi bingung, sebenarnya masyarakat mana yang mereka perjuangkan? Menjelang Pilpres 2019, terbentuk dua pasang capres dan cawapres, yaitu pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, melawan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tercipta dua kubu besar, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Sebenarnya, banyak pengamat menganggap lebih baik jika Pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasang capres dan cawapres, sehingga masyarakat tidak terpolarisasi kuat jadi dua kubu, tapi bisa lebih cair mendukung 3 atau lebih pasangan capres dan cawapres. Capres dan cawapres nomor urut 2 didukung oleh dua tokoh yang kontroversial, yaitu Habib Rizik Syihab dan Amin Rais, yang merupakan tokoh Partai Amanat Nasional atau PAN. HRS merupakan tokoh yang sangat dihormati di Front Pembela Islam, tapi sekarang sudah dibubarkan karena dianggap organisasi terlarang di Indonesia. Amin Rais merupakan salah satu pendiri PAN di era reformasi. PAN cukup berkibar pada masanya di era reformasi dan beberapa tahun setelahnya. Tetapi seiring dinamika politik sekarang Amin Rais dan PAN sudah berpisah. PAN cenderung selalu mendukung Presiden Joko Widodo, sedangkan Amin Rais selalu menyalahkan apapun yang dilakukan Presiden Jokowi. Pecah kongsi Amin Rais dan PAN ini ditandai dengan berdirinya Partai Umat yang diinisiasi oleh Amin Rais. Apakah Partai Umat akan lolos verifikasi untuk pemilu 2024? Atau seperti biasa, Amin Rais menyalahkan Presiden Jokowi? Kita lihat saja nanti. Di Pilpres 2019, dahulu Amin Rais dan Habib Rizik begitu militan mendukung Prabowo supaya menjadi RI 1. Walaupun HRS masih di Arab Saudi belum bisa kembali, tetapi HRS begitu gigih mendukung Prabowo. Dari kejauhan, HRS mengerahkan massa FPI-nya untuk mendukung Prabowo sepenuh hati. Amin Rais pun demikian. Berbagai pernyataan kontroversi sangat sering dikeluarkan oleh Amin, seperti menganggap pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi adalah bohong, partai Allah dan partai setan dan sebagainya. Tapi apa mau dikata? Apapun yang dikatakan Amin Rais walaupun begitu keras dan cenderung kejam, tetapi masyarakat tetap memilih Jokowi jadi presiden selanjutnya. Kata-kata Amin Rais yang menyerang Presiden Jokowi seolah buih di lautan. Banyak, tapi tak ada guna. Jokowi sukses mengalahkan Prabowo jadi presiden RI 2 periode. Bahkan, kejutan pun terjadi. Jokowi mampu mengajak Prabowo untuk masuk kabinetnya, bahkan beberapa waktu kemudian Sandiaga Uno pun masuk kabinet. Bagaimana nasib HRS dan Amin Rais? Kabar terbaru, Habib Rizik Syihab dan Amin Rais pecah kongsi. Pecah kongsi itu dilatar belakangi pernyataan Amin Rais yang menyebut TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus kilometer 50. Pernyataan Amin Rais itu disampaikan dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan di YouTube pada Rabu 7 Juli lalu. Amin sebagai inisiator TP3 menjelaskan, yang disajikan dalam buku putih tersebut adalah fakta-fakta objektif, sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer.
Di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban, dan fakta-fakta dari video dan sebagainya. Pernyataan Amin Rais itu pun kemudian disoal Rizik. Rizik menilai pernyataan Amin Rais tersebut terlalu prematur dan sangat blunder. Pernyataan Amin Rais ini seolah indikasi jika dia mulai pro pemerintah. Apakah benar? Kita lihat saja nanti ya, Mas. Demokrat makin lucu, bodohnya lebih natural, ditulis oleh Alifur Rahman di simworld.com. Sebelumnya saya mohon maaf pada Sri Mulat, karena mungkin tidak sudi disamakan atau disandingkan dengan partai nyaris tenggelam Demokrat. Tapi dari sisi kelucuan, sebenarnya Demokrat ini lucu banget. Cuma mungkin bedanya, Sri Mulat itu kadang bermain peran pura-pura bego, nah Demokrat nampaknya bego beneran. Tadi saya baca Wakil Sekjen Demokrat Iwan mengusulkan agar Jokowi memanggil dan bertemu dengan Presiden terdahulu untuk bicara penanganan dan konsultasi jalan keluar pandemi COVID di Indonesia. Ini jelas usulan yang sangat lucu, karena apa hubungannya SBY dan penanganan pandemi? Bukankah di zaman SBY tidak ada masalah corona seperti sekarang? Dan itu artinya SBY gak punya pengalaman dalam menangani kasus seperti corona ini. Kalau sudah begini, maka apa alasan Jokowi harus memanggil SBY? Bertanya pada orang yang tidak tahu permasalahan. Iwan bisa saja mengusulkan ini dengan dalih tidak ada salahnya. Mungkin bagi dia atau orang-orang yang gak punya kesibukan, itu bisa dibenarkan. Tapi bagi Presiden Jokowi, jelas itu buang-buang waktu. Karena ngapain panggil SBY, toh hasilnya juga sudah bisa ditebak. Paling cuma prihatin. Jadi lebih baik Presiden mengadakan rapat atau telepon dengan Presiden negara lain yang sama-sama mengalami masalah kesehatan dan juga ekonomi dalam satu waktu bersamaan. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding memanggil SBY. Selain itu, kalaupun alasannya PPKM darurat ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, mungkin iya. Tapi solusinya bukan manggil SBY, karena sekali lagi, SBY ini apa? Solusi dari PPKM yang dinilai tidak efektif adalah evaluasi wilayah. Harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, bukan manggil SBY. Iwan juga meminta agar pemerintah meminta maaf terkait penanganan corona dan PPKM di Indonesia. Ini permintaan yang absurd, karena meminta maaf itu kan untuk sebuah kesalahan. Misalkan Janti Hambalang yang terbengkalai karena duitnya dikorupsi kader Demokrat. Nah, itu baru cocok untuk meminta maaf, karena ada kesalahan di sana. Sementara PPKM ini adalah kebijakan dalam bentuk pembatasan sosial masyarakat. Kalaupun dinilai salah dari sisi masyarakat, tapi dari kacamata tenaga kesehatan dan medis, itu dianggap solusi untuk mengurangi paparan virus. Jadi selama program dijalankan dengan transparan dan benar, lalu minta maafnya untuk apa? Yang paling lucu dari elit Demokrat ini adalah meminta agar pemerintah menertibkan buzzer. Kita bingung yang disebut buzzer itu siapa dan seperti apa. Apakah ada buktinya bahwa mereka dibayar oleh pemerintah? Kalau memang pemerintah punya buzzer, maka mudah saja untuk mengevaluasi atau membubarkannya. Tapi yang repot kan kalau orang yang dituduh buzzer itu ternyata orang biasa yang gak dibayar pemerintah. Bagaimana cara membungkamnya? Ya tidak bisa. Lagian ya, Demokrat kok susah-susah ngurusin buzzer pemerintah yang itu pun sulit dibuktikan? Bukankah partai ini punya masalah internal? Bukankah Demokrat selama ini dirugikan oleh Andisa Pohan dan tweetnya? Andisa yang merupakan istri AHY sang ketum partai ini sudah mempermalukan Demokrat. Cara dia berdebat dengan netizen menunjukkan betapa kualitasnya sangat receh sekali. Setingkat oknum ibu-ibu ketua RW, sampai bawa-bawa anak dalam perdebatan. Mestinya, sebagai partai, para kader dan elit Demokrat bisa duduk bersama, menyelesaikan permasalahan Andisa Pohan itu. Kalau dibiarkan, dilepas terus, maka jelas AHY dan Demokrat akan semakin buruk namanya di mata masyarakat. Ya ngapain kita punya pimpinan yang istrinya suka ngomel-ngomel? Malu-maluin. Pertanyaannya, bisa nggak Demokrat menertibkan Andisa Pohan? Jelas nggak akan bisa. Malah salah-salahnya, Andisa akan terus dibela oleh para kadernya. Karena iklim di sana nampaknya mengharuskan seperti itu. Sama seperti Iwan Wasekjen Demokrat ini, begitu mengagung-agungkan SBY, salah bisa menyelesaikan segala macam persoalan. Padahal sekali lagi, SBY adalah presiden yang gagal, dan lebih dari itu tidak punya pengalaman dalam menangani kasus corona dan juga PPKM. Entah apa maksud Wasekjen Demokrat ini,
Mungkin tujuannya agar dipuji bagus oleh SBY. Mungkin juga ada perintah dari pimpinan partai untuk menyuarakan pertemuan. Padahal sebenarnya SBY sendiri yang pengen ketemu. Hahaha, dan ini bukan yang pertama kali kok. Rakyat sudah paham pula dan